antara tafsir Al-Jalalain karangan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahumullah. Allah yanfa'na bi'ulumihima bi'ulumihima fid darain amin. Kita lanjutkan masih yang sebelumnya. Mungkin saya sedikit menyampaikan hal yang kemarin ada sedikit keliru tentang hukum mafqud, laki-laki yang yang hilang kabar, laki-laki yang safar kemudian hilang kabar apakah sudah meninggal atau belum. Dalam hal ini dia dalam hal warisan misalkan hartanya tidak boleh dibagi, tidak boleh dibagi waris sebelum yang pertama ada saksi. Nah, kalau ada yang bersaksi bahwa si fulan itu telah meninggal, misalkan kawannya berangkat bareng, dia tugas misalkan mereka berdua menjadi tentara bertugas di Papua misalkan. Nah, ada berdua satu kelompok. Tiba-tiba datang kawannya itu satu kelompok pulang kabarin, oh si fulan itu kawan kami yang anak bapak sudah meninggal. Nah, itu yang pertama, cara untuk memastikan kematian seseorang, maka boleh dibagi soal itu. Ataupun yang kedua dengan diputuskan meninggal oleh hakim. Nah, ini yang kemarin kita sebutkan. Cuman yang kemarin kita katakan hakim memutuskan dia meninggal setelah lewat 63 tahun. Tidak, bukan demikian. Yang benar hakim memutuskan dia meninggal dengan waktu itu semua dikembalikan ke ijtihad hakim. Saya membaca kembali kemarin, ternyata ada yang keliru. Yang benar hakim untuk memutuskan dia ini sudah meninggal atau tidak itu diserahkan ke ijtihad hakim sendiri, ijtihad qadhi. Jadi qadhi beliau berijtihad ini kira-kira sudah mati atau belum. Nah, jadi kembalikan ke ijtihad hakim, tidak ditentukan dengan kadar berapa tahun. Walaupun ada sebagian pendapat 70 tahun, ada sebagian pendapat 120 tahun, ada sebagian pendapat 90 tahun. Tapi yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hakim memutuskan dengan ijtihad beliau sendiri. Nah, dengan ijtihad beliau mungkin beliau meneliti ini kira-kira kalau musim perang ini sudah, kalau sekiranya hakim sudah 90% dalam hati beliau sudah meninggal, ya beliau entar memutuskan membuat pernyataan bahwa si fulan itu telah meninggal. Ya, kan saat itu hartanya boleh dibagi. Itu ketentuan sedikit tentang mafqud yang kemarin saya sedikit keliru menyampaikan. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang kemarin belum selesai, masih tentang perempuan yang ditinggal mati oleh suami. Perempuan yang tinggal mati oleh suami sedang dalam masa iddah, itu hukumnya bagi laki-laki yang lain. Misalkan ini janda, masya Allah masih janda muda, janda tapi masih cantik, masih umur 20 tahun. Banyak orang-orang yang pengen mendatangi. Ini apa yang seharusnya dilakukan? Yang pertama, tidak boleh kalau dia itu masih dalam masa iddah, tidak boleh dilamar dengan kata-kata yang sharih, kata-kata yang langsung menampakkan bahwa dia itu ingin menikahi perempuan. Misalkan datang ke dia, oh saya ingin nikah sama mau enggak? Nah, enggak boleh seperti itu. Tidak boleh. Ustaz saya cuma bercanda, walau bercanda enggak boleh juga. Karena perempuan itu enggak bisa ngebedain canda yang mau ya canda atau bukan. Ini bercanda atau bukan enggak bisa ngebedain. Artinya jangan sama sekali melamar perempuan sedang dalam masa iddah yang ditinggal mati suami dengan kata-kata yang sharih. Cuman dengan satu lagi ta'rid. Ta'rid artinya berbentuk sindiran. Tidak sharih. Contoh, oh masya Allah kamu itu masih cantik loh, masih banyak laki-laki yang mau. Saya ini contoh-contoh sindiran. Itu dibolehkan enggak? Dibolehkan. Nah, kalau perempuan yang dalam masa iddah ditinggal mati suami dibolehkan dalam bentuk melamar, dalam bentuk sindiran tadi.
ke ataupun kata Allah Subhanahu wa taala, ataupun solusi yang kedua, simpan dulu perasaan kita. Ada yang pertama, silakan kalian dibolehkan untuk meminta tapi dalam bentuk sindiran. Ataupun solusi yang kedua, tahan dulu, au aknantum fi anfusikum, kalian simpan dulu perasaan kalian dalam hati kalian sampai habis masa iddah. Kita hitung saja, ini sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 hari, langsung hari ke-10 datengin. Hari ke-10 maghribnya hari ke-10, kalau bisa daripada takut diambil orang, ntar nggak khusyuk salat, langsung datengin rumah dia dulu, maghrib datengin dulu, ntar selesai itu udah aman, pikiran sudah nyaman, baru salat. Daripada ntar lagi salat, ntar ini udah lamar orang belum, itu bisa menghilangkan fokus dalam salat. Lebih baik datengin dulu rumah dia, bilangin, oh saya pengen nikah sama kamu, ya khair, saya terima, baru ke masjid salat, sehingga pikiran kita fokus, bisa khusyuk dalam salat. Lewat waktu Ustaz. Kalau lewat jangan. Ya sebentar aja, cuman menyampaikan doang, saya pengen nikah denganmu, insyaallah nggak lewat, langsung balik pakai motor langsung ke halaman rumahnya, panggil, sampaikan, oh saya pengen nikah denganmu ya, udah jalan. Itu nggak apa-apa, karena dalam hal ini untuk menghasilkan khusyuk. Jadi ngapain kita salat di awal waktu tapi nggak khusyuk, sama aja. Jadi itu menghasilkan khusyuk lah, bas. Datengin dulu, sampaikan dulu, udah tenang, pikiran sudah tenang, daripada ntar dalam salat keingat-ingat. Pakai WA boleh juga. Lebih baik alhamdulillah sekarang punya WA. Misalkan lagi iqamat nih, Allahu Akbar, lagi iqamat salat maghrib, daripada ntar udah chat dulu sekalinya. Bas. Itu bahaya. Kalau masih satu jantai mah bahaya juga itu. Ini kita lanjutkan. Au aknantum fi anfusikum. Inilah ketentuan tentang melamar perempuan dalam yang ditalak mati suaminya, yang ditinggal mati suami. Kalau berbentuk sarih tidak boleh, berbentuk ta'rid dibolehkan. Ataupun solusi yang kedua, tahan dulu perasaan, jangan disampaikan. Kemudian Allah melanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirra. Subhanallah. Alimallahu annakum satadhkurunahunna. Allah mengetahui bahwa kalian itu pasti satadhkurunah, kalian pasti mengingat-ingat mereka, menyebutkan mereka, pasti ingat. Ini manusia laki-laki itu kalau sudah suka ke perempuan, tidurnya nggak nyaman. Ini alimallahu annakum satadhkuruhun. Allah mengetahui bahwa kalian pasti ingat-ingat itu perempuan kalau sudah suka. Solusinya bagaimana? Satadhkurunahunna, kalian pasti akan menyebut mereka dengan al-khitbah, dengan dengan melamar. Wala tasbirun, dan kalian tidak bakalan sabar, enggak bakalan sabar lagi. Akhirnya maka dari situ Allah fa'abaha lakumut ta'rid. Allah membolehkan untuk melamar dalam bentuk sindiran. Ini alasannya kenapa Allah? Karena laki-laki enggak kuat. Kalau sudah suka ya salam. Kemanapun di jalan ditempuh sama dia, mau lewati 100 km juga labas, mau jam 2 malam silahkan, naik gunung 4 gunung 5 gunung juga labas, gak apa, pokoknya itu perempuan. Itu laki-laki. Alimallahu annakum satadhkurunahun. Allah mengetahui bahwa kalian pasti menyebut itu mereka. Menyebut mereka artinya bil khitbah, dengan melamarnya. Wala tasbirun, dan kalian tidak bakal sabar dari mereka. Akhirnya Allah bolehkan at-ta'rid, untuk menyindir dalam bentuk lamaran. Silahkan. Jadi kalau yang sarih tidak boleh. Sedangkan kalau perempuan raj'i, perempuan raj'i artinya perempuan yang dalam masa iddah talak 1. Ditalak 1 sama suami masih dalam masa iddah, itu laki-laki yang lain. Jangan datengin dia sama sekali. Mau sarih
ta'rid, enggak boleh itu perempuan enggak boleh dipuji-puji dulu, tahan dulu. Sampai kalau dia dirujuk sama suaminya atau kalau dia habis masa iddah dari suami, silakan. Saat itu ngelamar juga enggak apa. Tapi selama dalam masa iddah perempuan yang ditolak raj'i, talak 1 atau talak 2, tidak boleh laki-laki yang lain mendekati, tahan. Tahan, tidak boleh mendekati, tidak boleh melamar dalam bentuk syari' dan juga tidak boleh meminta dalam bentuk sindiran, tidak boleh sama sekali. Kalau ditinggal mati suami, ini hukumnya. Boleh dalam bentuk sindiran, boleh. Ta'rid boleh. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin la tuwa'iduhunna sirra illa an taqulu qawlan ma'rufa." Dan akan tetapi jangan kalian buat janji dengan perempuan dalam bentuk sir, artinya membuat janji pernikahan, menjanjikan nikah. Jangan janjikan nikah dulu perempuan sedang dalam masa iddah. Illa an taqulu qawlan ma'rufa, melainkan bahwa kalian katakan perkataan yang bagus, perkataan yang ma'ruf dari syarak, perkataan yang sesuai dengan syariat. Yang dimaksud di sini adalah perkataan berbentuk ta'rid. Perkataan yang berbentuk sindiran, pengen nikah tadi boleh. Jadi jangan dijanjikan nikah dalam masa iddah. Oh, saya pengen nikah sama kamu. Kalau sarih seperti itu enggak boleh. Tapi kalau ta'rid boleh. Ta'rid, kamu ini masih banyak laki-laki yang suka, masih cantik kamu. Puji-puji, pujian seperti itu. Dibolehkan, boleh. Wala ta'zimu 'uqdatan nikah. Tapi kalau walaupun kalian sudah menyindir dia untuk menikah dalam bentuk sindiran, dan jangan kalian ta'zimu, kalian berkeinginan kuat. Ta'zimu artinya berkeinginan kuat. Untuk 'uqdatan nikah artinya akad nikah. Jangan kalian berkeinginan yang kuat untuk mengakad nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai hatta yablugha, sampailah kitab akan batasnya, ajalnya. Kitab ini maksud di sini adalah ketentuan iddah. Artinya jangan kalian berkeinginan untuk menikahi perempuan itu dulu sampai habis ajalnya. Ajal yang dimaksud itulah iddah, sampai habis iddah. Dalam hal menikah tidak boleh sama sekali kecuali sudah habis masa iddah. Makanya hati-hati kalau menikah janda. Menikah janda bahaya, banyak ribet. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika ada salah satu sahabatnya, Sayyidina Jabir kalau enggak salah, wallahu a'lam, lupa. Beliau mendatangi Rasul, ya Rasulullah, saya sudah nikah. Oh, masya-Allah, barakallahu lakum. Rasul mendoakan. Kamu nikah, ditanyain, nikah janda atau perawan? Kata dia, janda ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, halla bikran, kenapa engkau enggak nikah yang bikir saja, artinya yang perawan saja. Tulaibuka wa tulaibuhu, engkau masih bisa main-main sama dia dan dia masih bisa main-main, artinya masih perawan, masih pertama sekali melihat laki-laki, masih bisa diajak janda. Kalau sudah janda, masih sudah banyak pengalaman sama suami pertama. Kalau suami ini begini, ini pasti seperti ini. Kalau seperti ini pasti ada tujuan ini. Artinya dia sudah sudah memiliki pengalaman tentang hidup dengan laki-laki sebelumnya. Makanya Rasul menganjurkan untuk menikahi perawan, kecuali ada alasan lain. Contoh di Sayyidina Jabir, beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya itu bapak saya meninggal syahid. Dan saya anak pertama. Banyak adik-adik saya yang kecil-kecil. Saya tidak mau adik-adik itu mereka butuh buat biaya. Kemudian mereka butuh perhatian, butuh diajak main. Artinya masih kecil-kecil, butuh perhatian. Kalau saya nikah yang perawan, masih kecil juga, entar sama dengan saya tambahin beban adik-adik saya. Seharusnya saya cuma ngurus 5, sekarang udah harus ngurus 6. Terus saya nikah janda supaya istri saya bisa mengurusi mereka. Kalau ada tujuan seperti ini boleh, bagus.
Tapi yang pada dasarnya menikahi perawan lebih baik dibanding menikahi janda. Pada dasarnya hukum asalnya, kecuali ada alasan yang lain yang lebih kuat sehingga bagus menikahi janda. Jangan nikahi, dan kalau pengen nikah janda benar-benar pastikan dulu bahwa dia sudah habis masa iddah. Sudah habis masa iddah. Dan ribut lagi ntar masalah anaknya. Panjang pembahasan masalah anaknya. Misalkan janda itu bawa anak dari suami pertama, apalagi yang terjadi kebanyakan anaknya antara kalau perempuan, hukum anak perempuan bagaimana saat itu? Misalkan istri kita janda bawa anak perempuan dari suami pertama, ini bagi kita anak perempuan itu kalau si suami kedua sudah sebelumnya sudah bersetubuh dengan istri janda tadi, maka semua anaknya jadi mahram. Semua anaknya jadi mahram. Kalau sebelum belum. Misalkan kita nikahi seorang janda itu punya anak perempuan. Ini solusi bagaimana? Itu anak perempuan, masih belum boleh kita apa-apakan. Nggak boleh kita sentuh. Kecuali kalau misalkan kita sudah berjima dengan ibunya itu mereka. Silakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Rabaib artinya anak istri, anak tiri ya. Anak tiri dan anak-anak tiri kalian dari istri-istri kalian, tapi syarat istri yang sudah kalian sudah kalian gauli. Jadi kalau istri yang belum diapa-apain, anaknya masih belum mahram. Artinya kalau tiba-tiba kita cerai istrinya, istri kita itu ibunya, boleh kita nikahi anaknya. Misalkan kita awalnya nikah sama ibunya, tiba-tiba pas pulang, kayaknya anaknya lebih cantik. Ya kayak cerai ibunya nikah sama anaknya. Kalau mau. Kalau itu dari mereka nerima, boleh. Tapi kalau sudah digauli ibunya, itu kalaupun kita cerai ibunya, anaknya tadi, anak tiri tadi sudah menjadi mahram, enggak boleh diapa-apakan. Enggak boleh kita nikahi lagi. Itu ketentuan mahram. Hati-hati. Yang paling bermasalah sekarang anak angkat. Ini yang sering terjadi di kota-kota besar. Anak angkat laki-laki ngangkat anak perempuan, kemudian anak perempuan itu mahram. Anak perempuan itu bukan mahram. Tidak boleh laki-laki itu melihat auratnya, enggak boleh perempuan itu melihat aurat itu laki-laki, enggak boleh khalwah duduk di rumah bareng berdua, enggak ada yang lihat. Haram. Hati-hati kalau pengen ngangkat anak orang. Kalau pengen ngangkat anak orang, hati-hati. Ataupun sebaliknya, angkat anak laki-laki, entah duduk berdua sama perempuan, sama istri itu ibunya. Tidak boleh. Anak angkat bukan anak asli. Anak angkat itu tidak berlaku hukum nasab sama sekali. Mahramnya, harta pusat, harta warisannya, semua tidak ada. Karena itu semua sudah dibatalkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala ketika Rasul dulu punya anak angkat, Sayyidina Zaid bin Harithah. Kemudian itu adat, karena di dalam adat orang Arab dulu, anak angkat sama seperti anak nasab. Dia mendapatkan warisan dari bapaknya. Kemudian istri dari anak angkat tidak boleh dinikahi oleh bapaknya. Dianggap seperti anak nasab. Tapi kemudian itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian Rasul menikahi Sayyidatuna Zainab. Sayyidatuna Zainab itu istrinya Sayyidina Zaid. Istrinya Sayyidina Zaid bin Harithah. Sayyidina Zaid adalah anak angkat Rasul. Kemudian itu Sayyidina Zaid terjadi cekcok sama istrinya, yaitu Sayyidatuna Zainab. Kemudian cerai. Setelah cerai, Sayyidatuna Zainab dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya anak angkat tidak sama seperti anak nasab sama sekali. Bukan mahram. Yaitu bukan mahram.
boleh kita nikahi, dan tidak boleh berduaan, berkhalwah, tidak boleh melihat aurat. Hati-hati kalau anak angkat. Hati-hati. Sekali lagi, ini harus wanti-wanti dalam hal anak angkat supaya tidak terjadi yang tidak diinginkan. Jadi wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan sama sekali kalian berkeinginan untuk menikahi perempuan itu, mengakad nikah sampai yablughal kitabu ajalah. Artinya Alkitab di sini iddah yang sudah ditentukan. Sampai iddah yang telah ditentukan itu sudah sampai ke ajalnya. Artinya iddah sudah habis. Sudah habis iddah, baru nikahi. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum, dan yang ketahuilah sesungguh Allah mengetahui apa saja yang di hatimu. Semua yang di hati kita, yang tergores di hati, Allah mengetahui. Fahdharu, maka takutlah kalian kepada Allah, takut iqab Allah Subhanahu wa taala idza azamtum. Karena ini tentang sedikit niat. Walaupun yang sering kita dengar niat itu kalau sekedar niat belum dihitung, belum dianggap. Artinya kalau kita cuma niat pengen berzina, sebelum berzina belum ditulis. Ini niat dalam Islam dibagi dua, banyak niat, tingkatan keinginan. Yang pertama kata ulama Allahumma shalli ala sayyidina. Pertama khatir. Khatir itu cuma tiba-tiba saya pengen ini, cuma keinginan sepintas. Itu khatir. Itu belum ditulis. Yang kedua hadithun nafas, itu di atas itu lagi sudah ada keinginan dikit. Kemudian ham itu sudah bercita-cita, sudah berkeinginan lebih kuat. Yang terakhir azam. Kalau azam itu sudah berkeinginan, sudah kuat, pasti saya pengen lakukan benar-benar. Ini azam. Ini azam walaupun belum melakukan sudah ditulis malaikat, dianggap dosa. Sehingga di satu hadis Rasul mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Apabila dua orang yang berkelahi, dua orang yang saling ingin membunuh, kemudian misalkan si A si B sudah megang pisau, dua-dua udah berantem pengen membunuh. Kemudian pasti salah satu terbunuh mati. Ini siapa yang masuk neraka? Kata Rasul al-qatil wal maqtul finnar. Dua-dua akan neraka. Ya Rasul, kan satu enggak ngebunuh. Satu yang masih yang meninggal dia tidak membunuh, gimana masuk neraka? Ini orang karena dia terbunuh duluan. Tapi dia keinginan untuk membunuh kawannya kuat. Dia udah berkelahi. Dari sini ulama memahami bahwa al-azam artinya keinginan yang sudah benar-benar kuat, itu sudah ditulis sama mereka. Diiqab di hari kiamat. Diiqab di hari kiamat kalau azam yang artinya keinginan yang sudah benar-benar pengen melakukan, seperti orang yang tadi, orang yang sudah berkelahi, itu artinya dia berkeinginan kuat untuk membunuh kawannya. Sudah menjalani malahan. Cuman dia mati duluan. Dia lebih duluan mati. Hukumnya al-qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya neraka. Qatil wal maqtul finnar. Tapi kalau sekedar niat, saya entar kayaknya pengen ini. Itu belum ditulis. Tapi kalau sudah benar-benar pengen melakukan, sudah ditulis. Itu butuh taubat saat itu. Butuh taubat supaya diampuni kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebagian ulama membuat syair dalam hal ini. Maratibul qasdi khamsun hajisun dhakaru fakhatirun fahadithun nafsi fastami'a yalihi hammun fa'azmun kulluha rufi'at siwal akhira fafihi al-akhdhu qad waqa'a. Semua itu martabat. Pertama hajis, kemudian khatir, kemudian hadithun nafas, kemudian ham. Ini empat ini semua dimaafkan. Yang terakhir azam, yang ini tidak dimaafkan. Ini tidak dimaafkan. Makanya di sini ayat ini mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada di hatimu, keinginan yang kuat tadi itu Allah ketahui. Fahdharu,
maka takutlah kepada Allah. Allah akan mengiqab kalian idza azamtum, apabila kalian berkeinginan yang kuat melakukan maksiat seperti itu. Wa'lamu annallaha ghafurun halim. Tapi walaupun begitu, yakinilah, ketahuilah sesungguh Allah Ghafurun, Maha mengampuni, Halim, Halim ini Maha memaafkan. Allah tidak akan Halim, lawan dari marah. Kalau orang marah, ketika ada penyebab yang membuat dia emosi, langsung marah. Itu marah, ghadab. Kalau Halim tidak. Halim artinya orang yang dibuat marah tapi dia sanggup tahan. Kemudian memaafkan. Itu Halim. Halim bahasa Arab. Halim. Marhaba. Dihitung. Kalau yang positif lebih cepat dihitung. Yang positif saya kan pengen ibadat. Makanya kata ulama, perbanyak niat. Sebelum tidur itu niat, banyakin niat. Saya nanti malam pengen tahajud, saya nanti malam pengen ini. Tapi jangan sekedar main-main. Ada minimal bikin alarm lah. Jadi sudah ada bukti bahwa kita memang benar-benar gitu. Ini kadang-kadang orang main-main, saya pengen ini. Tapi tidur. Itu enggak. Dapat pahala. Jadi yang positif juga mendapatkan pahala. Malahan lebih lagi dalam hal positif lebih cepat ditulis untuk mendapatkan pahala. InsyaAllah besok saya masih menyangkut tentang talak. Subhanallah, ini talak ini panjang. Sekitar 3 ayat, 2 ayat lagi, 3 ayat lagi yang membicarakan tentang talak. InsyaAllah besok kita bicarakan tentang seorang mencerai istrinya yang belum digauli. Maka ketentuannya mahar bagi 2. Namanya dalam kitab fikih disebutkan tastirul mahar. Tashtir artinya mahar bagi 2. Sedangkan mahar 100 juta. Kemudian tiba-tiba nikah, selesai akad, belum diapa-apain, cerai. Maka bagi istri yang tadi wajib mengembalikan 50 juta. Wajib mengembalikan 50 juta. Sebelum, ya. Kalau sebelum digauli, sebelum dijima, hukum kemudian dicerai, hukumnya maharnya wajib dikembalikan setengah. Wajib dikembalikan setengah. Setengahnya buat istri. Setengah buat kamu, tapi setengah kembalikan. Atau kalau itu yang jadi al-mahar, kata-kata fikih, dalam ilmu fikih disebutkan al-mahru yathbut. Mahar ini sebut mahar ataupun wajib mahar dengan akad nikah. Akad nikah sudah wajib bayar mahar. Kemudian tapi mahar itu sudah benar-benar menjadi hak istri kapan? Dengan beberapa sebab. Yang pertama dengan dijima. Sudah disetubuhi, maka mahar itu jadi milik istri seutuhnya. Semuanya. Marhaba. Oh enggak, bahaya kalau Pak saksi, Pak. Ya, mungkin dalam hal ini yang didengar perkataan istri. Wallahu alam, itu kalau misalkan ribut. Kata suami, saya belum ngapa-ngapain. Kata istri, enggak, sudah. Ini bagaimana? Itu butuh qadhi. Itu butuh hakim pengadilan agama itu. Yang dibenarkan siapa? Jangan nyari saksi, Pak. Berlaku saksi di sini. Bahaya juga kalau harus saksi. Tinggal bagi aja, bagi 2, mungkin dihargakan. Marhaba.
Ya walaupun kecil ketika ditolak belum diapa-apain tetap bagi dua. Kecuali ntar udahlah saya nggak usah ambil kata suami, ambil buat kamu aja. Ataupun si istri memaafkan. Yang hukum dasarnya mahar, hukum mahar ketika akan jadi milik istri seutuhnya 100%. Kapan? Yang pertama ketika dijima, maaf. Kemudian yang kedua jika meninggal, kalau nggak salah meninggal itu juga semua mahar jadi istri seutuhnya. Marhaba. Berarti kan kalau misalnya niatnya kuat itu kan sudah dicatat. Terus ada hadis juga mengatakan bahwa walaupun mereka sudah melakukan, Allah melarang mencatat dulu malaikat itu. Tunggu misalnya besok saya mereka. Iya, itu niat yang belum kuat. Niat, tapi yang belum, yang azam. Azam ini seperti niat membunuh orang yang lagi berkelahi tadi. Sudah ingin benar-benar ingin bunuh. Tapi sementara yang satu dia sudah melakukan gitu maksiat kepada Allah. Dia justru Allah menunda gitu, menyuruh malaikat supaya jangan dicatat dulu. Tunggu besok jangan sampai mereka misalnya dia menjadi apa? Taubat. Dia bisa jadi dia ditunggu taubat dulu, kalau nggak taubat. Tapi yang zahir ditulis taubat dan dihapus lagi. Wallahu a'lam. Hadis boleh saya cek lagi. Tapi yang pasti al-qatil wal maqtul finnar. Dari hadis ini ulama memahami bahwa kalau azam yang kuat itu sudah dianggap dosa. Sudah dianggap dosa dalam hal maksiat. Kalau dalam hal ibadat, hal yang baik, positif, sudah dianggap tidak mendapatkan pahala. Ntar juga akan dibahas di ayat setelah ini tentang pesangon. Istri dapat pesangon kalau dicerai. Marhaba? Janji talak. Oh, suka janji doang ya. Ya, jadi itu pesangon. Ada juga istri yang ditolak dapat pesangon. Ini bapak misalkan cerai istri, tapi naudzubillah min dzalik, jangan. Walau bagaimanapun jangan cerai. Walau istrinya tidur jungkir balik ngawalam gantung diri, dia nggak mau tidur bersama kita, jangan cerai. Jangan main-main cerai. Ntar nyesal, kasihan anak. Apa namanya? Oh, dibenci. Ada saatnya cerai juga jadi haram hukumnya. Pokoknya bagi saya jangan cerai. Walau bagaimanapun sabar. Satu ketika dikisahkan salah satu di zaman Sayyidina Umar ketika beliau jadi khalifah, ada salah satu orang dicaci terus sama istrinya, dicaci terus, pulang langsung belum sampai ke rumah siapa akhirnya pusing beliau, ngelapor ke Sayyidina Umar, ngadu. Sayyidina Umar, istri saya belum saya sampai ke rumah, sudah langsung ditunggu depan pintu, dengerin itu, habis itu. Akhirnya beliau datengin rumah Sayyidina Umar dari jauh, dari pintu kamar, dari pintu pagar, sudah kedengaran Sayyidina Umar dicibirin sama istrinya. Akhirnya kata beliau, ini Sayyidina Umar aja sama kayak saya, ngapain saya lapor? Udah pulang lagi beliau. Artinya itu hal yang biasa. Kalau istri ngomel sekali-sekali, hal yang biasa. Dengerin aja, udah pulang berangkat, tidur di masjid sekali-sekali. Gimana Ustaz dengan Nabi Ibrahim terhadap anaknya dia disuruh itu cerai? Oh, itu mungkin alasannya lain. Mungkin istri itu ahli maksiat misalkan. Ini yang saya maksud, istrinya baik, cuman mulutnya nggak bisa dijaga. Kadang-kadang sebagian perempuan dia seperti itu. Mulutnya nggak bisa jaga, dia itu suaminya sabar itu. Tapi ibu-ibu di sini nggak ada salahnya.
Baik semua Bu ya. Baik semua. Ustaz. Jadi wali. Ada salah satu syekh di Yaman, Syekh Bajal Haban. Syekh Bajal Haban sampai sekarang makamnya diziarahi di Hadramaut. Itu beliau yang rasa awalnya jadi wali istrinya saleh, masya Allah. Istrinya wali dan istrinya mungkin dapat ya para aulia Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dibuka sedikit sesuatu hal yang gaib oleh Allah. Beliau tahu bahwa suaminya bakal jadi wali dengan sebab beliau. Wah. Istrinya baik, ahli ibadat, saleh. Cuman beliau tahu bahwa suaminya akan jadi wali juga dengan perantara beliau. Solusinya apa? Beliau sabar. Akhirnya itu suami dicaci sama beliau tiap hari. Dicibirin, enggak dimasakin. Akhirnya kadang-kadang piring terbang, satu ke dapur, satu kamar mandi, satu hancur sudah. Lama kelamaan tapi suaminya sabar, masya Allah, sampai diangkat jadi wali. Jadi wali. Kalau pengen jadi wali, nyari istri yang jahat supaya jadi wali. Wali. Sampai sekarang itu makamnya diziarahi, namanya Syekh Bajal Haban. Mungkin bisa dicek di Google itu, Syekh Bajal Haban di Hadramaut. Baru kemudian istri yang ngasih tahu. Saya kemarin sengaja supaya kamu jadi seperti ini. Nah, sekarang sudah baik lagi. Allah ya afaq. Jadi kembali ke tadi ke pesangon. Misalkan seorang cerai istri, tapi yang belum digauli ya. Karena kalau istri istri yang sudah digauli. Kalau yang belum, maka istri dicukupkan dengan mahar. Istri dinikah, kemudian belum diapa-apain, cerai. Itu istri kan dapat mahar setengah balik ke suami, ya itu dicukupkan dengan mahar, sudah cukup mahar. Tapi kalau sudah dijima, kemudian dicerai, istri wajib itu bagi suami, wajib ngasih sedikit hadiah lah. Hadiah mungkin kalau perusahaan bahasanya pesangon lah. Sebagai hadiah sedikit biar senang itu istri. Besarnya itu wallah kalau disebutkan dalam kitab fikih kalau enggak salah jangan kurang dari 30 dirham. 30 atau 300, ntar saya cek lagi soalnya lupa ingat. Tapi yang menentukan itu kalau misalkan istri pengen 1 miliar, suami jangan 500 juta aja. Saat itu dikembalikan ke qadhi yang berijtihad. Qadhi yang melihat. Ntar qadhi melihat berapa kekayaan suami, berapa kebutuhan istri, baru beliau memutuskan ngasih sekian. Jadi sampai maka dalam hal fikih, terutama fikih keluarga, itu qadhi ataupun hakim sangat dibutuhkan. Marhaban. Ya itu wallah. Jima Pak. Patokannya jima. Kalau pisah, jadi kalau hukum negara di Indonesia, kalau pisah langsung mahar jadi istri semua, dikembalikan juga setengah. Saya belum terlalu memahami. Ya seharusnya saya harus ikut ya kuliah ahwal syakhsiyah ya. Ahwal syakhsiyah.
Namun ya, makanya dikasih setengah, dikasih setengah. Ini dikasih setengah, kenapa dibagi? Kenapa dibalikkan lagi ke suami? Yang pertama, suami belum mendapatkan apa-apa dari tujuan nikah. Akhirnya udah diambil lagi setengah. Terus setengah buat istri, kasihan istri karena statusnya berubah. Dari awalnya perawan jadi janda. Untuk menutupi itu. Kalau yang seperti itu ada namanya kalau unnah. Unnah itu artinya laki-laki enggak impoten. Itu harus ntar itu perempuan boleh ngelapor loh. Perempuan ngelapor ke pengadilan. Ini suami saya enggak jelas ini. La yahya wa la yamut. La yahya enggak hidup, Pak. Antar kadhi turun tangan, dicek dulu. Mungkin karena musim panas enggak kuat. Ditunggu sampai musim dingin. Kalau musim dingin masih aja la yahya, masih enggak hidup. Ditunggu lu mungkin ntar masih ditunggu sampai setahun. Kemudian dicek kedokteran. Kalau kata dokter sudah ini udah enggak ada harapan lagi. Ya akhirnya nanti siapa yang putuskan? Hakim. Ini kalian berdua siapa sah nikah? Memang panjang bab nikah ya. Biasanya hal yang disukai panjang pembahasannya. Coba kalau bab salat, dikit aja pembahasannya. Enggak ada pertanyaan. Belum azam ya, baru niat ya. Allah. Tapi enggak apa azam.